pertama ini yang sampai tanggal 30 nanti itu khusus untuk yang pertama, pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini siapa aja? Kalau yang di guru ini ada P1, baik negeri maupun swasta nggih, yang tersisa. Terus kemudian eh, ada bidan pendidik untuk nakes, tapi untuk formasi ini kita dari tahun 2023 juga nggak membuka, jadi tidak kita cantumkan dalam pengumuman. Terus kemudian yang untuk yang berikutnya adalah XTHK 2. XTHK 2 ini yang masih tersisa sekitar 118 orang. Tapi beberapa pun juga sudah melewati usia 57 tahun. Kebetulan kemarin yang hubungi saya dari Disub. Terus yang 57 tahun gimana nih? Ya, mohon maaf sesuai ketentuan pengumuman memang belum bisa melamar. Kalau melamar pun nanti ketika pengangkatan kelihatannya juga sudah memasuki masa pensiun. Karena pengangkatannya biasanya lewat tahun sesuai dengan eh, pengumuman jadwal yang telah kita sampaikan. Ngoten. Terus dari yang periode 2, mohon maaf, tadi XTHK 2 ya. Kemudian yang non ASN yang masuk database. Yang masuk database yang gimana? Nanti linknya akan kita sampaikan di admin nggih, terkait pengecekan database. Ataupun nanti kalau mau ngecek di web BKPSDM itu ada itu yang masuk database siapa saja ngoten. Tapi ketika membuat akun, itu nanti YBS sudah muncul di sebelah kanan itu Anda adalah peserta database yang dapat melamar periode 1. Ngoten. Itu nggih, untuk periode 1. Yang untuk periode 2, tadi sudah disampaikan Bapak, adalah tenaga non-ASN yang memiliki pengalaman kerja 2 tahun, yang nggak masuk database tadi. Jadi, yang nggak masuk database kebanyakan adalah dari Rumah Sakit Gambiran, Kili Suci, dan di OPD-OPD yang nggak masuk database kemarin karena memang masa kerjanya ketika pendataan belum ada 1 tahun. Nggih. Ataupun tenaga kebersihan dan driver yang nggak masuk pendataan. Nggih. Nanti monggo bisa melamar di periode kedua. Banyak nih yang tanya lagi tentang masalah periode ini. Pak, formasinya kan cuma 199. Sedangkan yang periode 1 yang ngelamar sudah sekitar 2.100 sekian ditambah THK 2 100 sekian. Nanti kalau formasinya sudah terisi gimana? Sebenarnya kalau kita melihat irisan jadwal periode 1 dan 2, bahwa ketika nanti periode 1 selesai administrasi dan selesai kompetensi, untuk hasil kompetensinya ini pengumumannya setelah periode kedua ini mendaftar. Jadi sebenarnya nanti masih aman untuk mendaftar. Jadi enggak mengurangi formasi sebenarnya. Cuman perlu diingat lagi sesuai dengan Kemenpan ya, bahwa urutan prioritas ini tetap dipegang sebagai pengisian formasi nantinya. Urutan prioritasnya gimana? Yang pertama, pelamar prioritas didahulukan. Jadi nanti nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau dengan teman-teman non-ASN yang lihat di YouTube, nanti kalau misalkan ada pelamar prioritas mendaftar, itu nilainya mungkin kurang dari teman-teman, mereka pasti tetap lolos yang paling duluan karena itu sudah tercantum dalam Kemenpan bahwa itu nanti menjadi prioritas mengisi formasi yang paling utama. Terus yang kedua, prioritas kedua adalah XTHK 2. Habis ini nilainya maksimal. XTHK 2-nya ini nilainya wis pokoknya secukupnya. Tetap nanti yang XTHK 2 ini menjadi prioritas mengisi yang kedua. Setelah prioritas yang pertama tadi. Misalkan prioritas pertama selesai, prioritas kedua selesai. Nah, next ini yang mengisi berikutnya adalah database non-ASN yang masuk database. Tetapi perlu diingat, non-ASN yang masuk database di kita ini sekitar 2.183 orang. Okay?
Itu berarti nanti, adu nilai. Di dalam tes kompetensi P3K tidak ada nilai ambang batas. Jadi tinggi-tinggian nilai yang nanti waktu ketika ujian kompetensi CAT, nggih. Ujiannya menggunakan CAT, tidak menggunakan ujian kertas dan manual nggih. Nanti langsung dari BKN. Rencana nanti akan diadakan di Blitar, di Gedung Kesenian Blitar. Yang kemarin, jadi nanti kalau milih mungkin nanti disesuaikan saja. Mohon maaf, di Madiun rencananya, rencana di Madiun. Itu yang CPNS ya, mohon maaf. Yang di Blitar tadi yang CPNS. Jadi nanti dipilih saja yang terdekat. Biasanya masih belum muncul itu pilihannya. Nanti akan melamar di mana gitu. Yang terdekat saja. Paling dekat mungkin di mana, ya itu yang dipilih. Ngoten nggih. Tadi untuk pelamar prioritas baik guru, nakes maupun teknis dan guru. Kemudian